Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir insya Allah akan menyampaikan sedikit daripada fadilah keutamaan sholawat, karena bertepatan juga pada hari ini adalah hari Jumat, yang dimana hari Jumat ini banyak sekali fadilah, keutamaan, amal soleh, amalan-amalan sunnah yang seharusnya kita lakukan pada hari Jumat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu itu ada penghulunya. Bulan penghulunya adalah Ramadan, bisa disebut juga dengan Sayyidus Syuhur, rajanya para bulan. Lalu Nabi penghulunya adalah Nabi dan Rasul, penghulunya adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para malaikat penghulunya adalah Jibril alaihi salam. Lalu anggota tubuh kita penghulunya adalah hati, dan hari itu penghulunya adalah hari Jumat. Bisa kita sebut, bisa kita kenal pula dengan kalimat Sayyidul Ayyam, yakni rajanya para hari. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi para pecinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ketika bersolawat tidak menunggu daripada hari Jumat, karena ibarat daripada orang yang betul-betul di dalam qalbunya cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu bukan ketika bersolawat itu tidak hanya pada hari Jumat, tapi seluruh hari diibarat seperti hari Jumat, karena betapa saking rindu cintanya sehingga ia selalu menyebut nama kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam setiap salawatnya. Karena kita ketahui bahwa ketika orang-orang yang sedang bersedih, orang-orang yang sedang jatuh cinta, pasti ada sosok yang dia fikirkan, ada sosok yang ia selalu ingat-ingat. Begitulah tatkala seseorang telah jatuh cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka tiada hari tanpa dia bersolawat kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa dahsyatnya, betapa agungnya tatkala seorang bersolawat kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya ia menyebut nama Rasulullah dalam solawatnya, tapi orang yang bersolawat pada hakikatnya dia telah menyebut nama yang paling agung, dua nama yang paling agung. Nama siapa? Yakni Allah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ini adalah bentuk daripada mahabbah seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Tatkala dia bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bukan sekedar daripada melantunkan solawat yang dalam lisannya, tetapi betul-betul dalam kalbunya ini ikut bersolawat kepada Rasulullah, sehingga solawatnya itu berdampak baik kepada jiwanya, kepada dirinya. Tatkala seseorang telah jatuh cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti ia akan mencontoh daripada apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya kita senantiasa selalu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bersalawat itu akan mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Orang yang bersolawat kepada Rasulullah satu kali,
Orang yang bersolawat kepada Rasulullah satu kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala, yakni sebanyak 10 kebaikan. 10 kebaikan itu akan Allah lipat gandakan terus daripada pahala solawat yang tidak henti-hentinya kita senantiasa melantunkan solawat, bukti cinta mahabbah kita kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersolawat itu pada hakikatnya kita ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis dijelaskan bahwa aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholah. Orang yang paling utama nanti ketika di hari kiamat nanti adalah aktsaruhum alayya sholah, yakni orang-orang yang paling banyak sholawatnya kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah pentingnya kita selaku umat Kanjeng Rasul, jangan sampai kita ini ngaku sebagai umatnya tapi kita ini tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan kita tidak mau bersolawat kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanamkan di dalam jiwa kita kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga apa-apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Solawat yang kita lantunkan itu bernilai ibadah. Solawat bukan hanya sekedar kita melantunkan atau membaca daripada solawat tersebut, tapi dengan kita bersolawat itu pada hakikatnya Allah ingin menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin memudahkan segala urusan kita. Allah ingin memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga, karena banyak sekali daripada fadilah daripada orang yang senantiasa bersolawat, orang yang mendawamkan solawatnya, maka akan dimudahkan dalam segala urusan-urusannya, akan diberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Allah akan mengangkat derajat seseorang tersebut. Itulah daripada kemuliaan daripada orang yang mendawamkan daripada sholawat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah mendawamkan atau bersalawat kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sholawat kita yang kita bacakan itu pada setiap sholat 5 waktu saja, mungkin itu tidak cukup membuktikan bahwa cinta kita kepada Kanjeng Rasul. Tapi di luar daripada ibadah sholat pun kita senantiasa bersolawat kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang yang cinta kepada Kanjeng Rasul, pecinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dia bersalawat ketika pada hari Jumat saja, bukan ketika dia bersalawat ketika ibadah rawatib saja, tetapi di waktu-waktu yang lain ia senantiasa bersolawat kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu yaumin yaumil Jum'ah, setiap hari diibarat seperti hari Jumat. Itulah pecinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah bersolawat kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.